Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, petang, ataupun malam, rekan materi sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan sistem informasi pada sistem presensi kuliah daring pada SIPS. Untuk kelompok kami sendiri pertama ada Devinta Helmatia dengan NPM 161200038. Ada Octavianus Adika Nugraha atau saya sendiri dengan NPM 161200058, dan yang terakhir ada Syahil Akbar Muda dengan NPM 161200036. Ya, yang pertama untuk karakteristik sistem. Untuk karakteristik sistem sendiri di sini ada 8 komponen. Untuk yang pertama sendiri itu komponen sistem. Untuk pengerjaan pada sistem presensi perkuliahan daring pada SIPS yang masuk ke dalam komponen sistem adalah SIPS dan daftar pilihan mata kuliah yang ingin dilakukan proses presensi. Selanjutnya ada batas sistem. Di batas sistem sendiri, untuk pengerjaan pada sistem presensi perkuliahan daring pada SIPS yang masuk ke dalam batas sistem adalah mahasiswa STIMLOK yang sudah memiliki NPM dan juga password. Selanjutnya ada lingkar luar sistem. Untuk pengerjaan pada sistem presensi perkuliahan daring pada SIPS yang masuk ke dalam lingkungan luar sistem adalah pihak-pihak yang ada di BAAK. Selanjutnya ada penghubung sistem. Untuk pengerjaan pada sistem presensi perkuliahan daring pada SIPS yang masuk penghubung sistem adalah mahasiswa dan dosen. Selanjutnya ada masukan sistem. Untuk masukan sistem sendiri di sini untuk pengerjaan pada sistem presensi perkuliahan daring pada SIPS yang masuk ke dalam masukan sistem adalah SIPS. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Syahil Akbar Muda. Dan selanjutnya ada keluaran sistem, yaitu untuk pengerjaan pada sistem presensi perkuliahan daring pada SIPS yang masuk ke dalam keluaran sistem, yaitu mengisi presensi. Dan selanjutnya pengolahan sistem. Untuk pengerjaan pada sistem presensi perkuliahan daring pada SIPS yang masuk ke dalam pengolahan sistem, yaitu mahasiswa yang login menggunakan NPM dan password yang telah diberikan oleh BAK sebelumnya. Mahasiswa menekan salah satu mata kuliah yang akan dilaksanakan. Mahasiswa menekan daftar presensi, mahasiswa menekan pada perintah submit, attendance, mahasiswa menekan perintah present. Presensi mahasiswa sudah berhasil. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah sasaran sistem. Untuk pengerjaan pada sistem presensi perkuliahan daring pada SIPS yang masuk ke dalam sasaran sistem adalah mahasiswa yang mendapatkan kemudahan dalam mengakses SIPS. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devinta. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Syahil. Di sini saya menjelaskan System Development Life Cycle atau SDLC. Nah, dari hasil analisa yang kami lakukan, untuk studi kelayakan, proses pengisian absensi menjadi mudah dikarenakan sistem yang digunakan berbasis online. Selanjutnya, pengoperasian sistem juga langsung terkonfirmasi dengan menekan pada setiap perintahnya. Yang kedua, ada analisis kebutuhan. Yang pertama, analisis hardware-nya. Di sini menggunakan perangkat keras seperti komputer, laptop, ataupun smartphone untuk bisa mengakses web tersebut. Yang kedua, ada analisis software. Di SIPS ini menggunakan web e-learnings.stimlok.ac.id untuk pengisian presensi. Lalu untuk analisis brandware-nya, dalam pengisian presensi dibutuhkan user ataupun pengguna, yaitu mahasiswa aktif STIMLOK. Yang kedua, untuk analisis desain sistem. Yang pertama yang perlu kita analisis adalah perancangan konseptualnya. Alur ini ditentukan oleh pihak BAK untuk merubah perubahan yang dilakukan sesuai dengan pengisian KRS setiap mahasiswa. Yang kedua, ada perancangan fisik. Nah, penyesuaian SIPS ini dilakukan oleh pihak BAK dengan menyesuaikan NPM dan juga password yang telah diberikan oleh pihak kampus. Yang kedua, visual dari SIPS ini cukup mudah dioperasikan dengan desain yang menarik dan simpel. Yang ketiga, ada analisis implementasi sistem.
Desain sistem yang telah dikerjakan sebelumnya melalui pemrograman dan juga pengujian konversi telah disetujui oleh pihak kampus. Nah, pemakai ataupun user ataupun mahasiswa bisa dengan mudah mengoperasikan sistem. Sistem yang telah dioperasikan sesuai dengan pemakai, yang artinya pemakai nyaman dan aman menggunakan SIPS untuk pengisian presensi. Yang keempat, yaitu analisis, operasi, dan juga pemeliharaan. Nah, setelah melewati implementasi web browser, siap beroperasi secara mandiri dengan melalui berbagai tahap pemeliharaan ataupun maintenance sistem secara berkala. Jika sistem sedang dalam masa pemeliharaan, maka mahasiswa sementara tidak bisa membuka SIPS tersebut sampai masa pemeliharaan selesai. Selanjutnya. Ini adalah flowchart sistem presensi perkuliahan daring SIPS. Nah, untuk flowchart ini dimulai dari login SIPS terlebih dahulu. Lalu user ataupun pengguna menginput NPM dan juga password yang sudah terdaftar di BAAK. Selanjutnya ada verifikasi login. Jika verifikasi tersebut gagal, maka user ataupun pengguna kembali login ke SIPS kembali dan memasukkan NPM dan password-nya. Jika verifikasi tersebut berhasil, maka user ataupun pengguna disajikan oleh dashboard dari SIPS itu sendiri. Lalu user pengguna bisa memilih mata kuliah yang akan mereka lakukan. Selanjutnya masuk ke daftar absensi. Setelah mengklik daftar absensi, user ataupun pengguna bisa mengisi absensi dengan mengklik submit attendance. Jika absensi tersebut gagal, maka itu disebabkan oleh internet ataupun sistem yang error. Nah, user pengguna bisa masuk ke daftar absensi lagi, lalu melakukan submit attendance lagi. Jika absensi berhasil dilakukan, maka mahasiswa sudah terisi presensi di sistem perkuliahan daring dari SIPS ini. Lalu setelah melakukan absensi, mahasiswa bisa logout SIPS dan pengisian presensi perkuliahan daring SIPS pun selesai. Itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.